Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akbar Adiansa, NPM 25741020 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan fakta atau hasil penelitian. Karya ilmiah biasa digunakan untuk menyampaikan informasi hasil penelitian atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam dunia pendidikan, karya tulis ilmiah sangat penting karena melatih kita untuk berpikir kritis, terstruktur, dan objektif dalam menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya, struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah secara umum terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar atau gambaran umum dari karya tulis ilmiah. Biasanya terdiri dari judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Judul harus dibuat jelas dan mencerminkan isi penelitian. Abstrak berisi ringkasan singkat mengenai tujuan, metode, dan hasil penelitian. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih serta tujuan penulisan, sedangkan daftar isi memudahkan pembaca dalam menentukan bagian-bagian penting dalam karya tulis. Kemudian yang kedua adalah bagian isi, yang merupakan bagian penting utama dalam karya tulis ilmiah. Bagian ini diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bagian ini berisi teori-teori atau pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar atau landasan teori dalam penelitian. Setelah itu, terdapat metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan bagaimana cara penelitian memperoleh data, seperti teknik pengumpulan data, alat yang digunakan, serta langkah-langkah penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan secara analisis terhadap hasil tersebut. Pada bagian ini, penulisan menjelaskan temuan yang diperoleh dalam mengaitkan dengan teori yang ada. Dan terakhir adalah bagian akhir. Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan. Saran berisi rekomendasi atau masukan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan daftar pustaka berisi sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Selain struktur, karya tulis ilmiah harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah. Yang pertama adalah objektif, artinya penulisan harus berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang kedua adalah sistematis, yaitu disusun secara runtun dan
teratur sesuai dengan struktur yang ada. Yang ketiga adalah logis, artinya isi tulisan harus masuk akal dan dapat dipahami, kemudian menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan yang terakhir adalah menggunakan sumber atau referensi yang terpercaya sehingga isi tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah juga memiliki beberapa ciri-ciri khusus, diantaranya adalah berdasarkan data atau hasil penelitian, menggunakan metode ilmiah, memiliki struktur yang jelas, serta menggunakan istilah-istilah ilmiah yang sesuai dengan bidangnya. Contoh karya tulis ilmiah antara lain adalah makalah, laporan penelitian, jurnal, dan skripsi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta dan mengikuti kaidah ilmiah. Dengan memahami struktur dan kaidahnya, kita dapat membuat karya ilmiah yang baik dan benar dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekian penjelasan pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.